Kejaksaan Agung saat ini lagi menyelidiki dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Bahkan, Kejagung sudah meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah 5 orang yang diduga terlibat di kasus dugaan korupsi pajak periode 2016-2020 agar tidak berpergian ke luar negeri. 2 dari 5 orang tersebut adalah mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwi Jugia Setiadi dan Dirut PT Djarum Victor Rahmat Hartono. Kejagung juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa titik di wilayah Jabodetabek. Dan dari penggeledahan tersebut, Kejagung menyita 3 kendaraan yang terdiri dari 1 unit Alphard dan 2 motor besar atau moge. Sudah kaya kok ya, masih serakah aja ya sampai mengecilkan pembayaran pajak. Lah kita rakyat yang penghasilannya pas-pasan, pajak masih diuber-uber terus tuh. Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Dugaan skandal pajak yang menyeret korporasi besar yaitu PT Djarum dan mantan Dirjen Pajak Ken Dwi Jugia Setiadi digolongkan sebagai serakah nomik. Yes, serakah. Hal tersebut diutarakan oleh pakar hukum pidana Hudi Yusuf. Menurut Hudi nih, praktik yang diduga dilakukan oleh bos Djarum ini merupakan bagian dari konsep serakah nomik yang didefinisikan mengutamakan keuntungan pribadi tanpa peduli dengan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Selain itu ya, Hudi juga menilai pihak-pihak yang dicegah ke luar negeri dalam perkara ini harus segera diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung untuk memperjelas dugaan keterlibatannya. Padahal kawan inilah, menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman ini menilai kalau tarif pajak di Indonesia itu cenderung lebih rendah loh dibandingkan negara lain. Kalau di negara lain nih ya, punya pabrik rokok harus bikin rumah sakit, buat laboratorium untuk paru-paru, bikin ina itu. Ya jadi hampir jarang banget tuh konglomerat rokok kalau di luar negeri, menurut si Boyamin ya. Sementara DPR juga meminta Kejagung untuk memaksimalkan pengembalian uang negara dari skandal pajak PT Djarum ini. Menurut anggota Komisi 3 DPR Sudesson, kasus perpajakan seperti ini itu sangat merugikan negara. Ya jelas dong ya. Terlebih lagi katanya ya, ketika pemerintah ini tengah membutuhkan dana yang banyak untuk membiayai program-program sosial yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya contohnya kayak program MBG deh. Ya semoga Kejagung ini benar-benar mengusut kasus ini ya sampai tuntas dan transparan. Bahkan DPR ini menantang DJP untuk menerapkan pajak orang kaya. Nah loh, berani nggak nih? Kenapa DPR sampai menantang begini? Karena menurut anggota Komisi 11, Erik Hermawan, kekayaan para konglomerat di Indonesia ini meningkat tajam loh kawan inilah. Bahkan menurutnya ada sekitar 1.400 orang kaya di Indonesia. Wah, kalau kita berandai-andai ya, 1.400 orang kaya taat pajak Indonesia bisa maju kali ya Indonesia. Ya kali, kan kita berhayal. Kalau dari sisi Direktorat Jenderal Pajaknya ya, ini bilang akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung. Bahkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto ini mengatakan institusinya selalu kooperatif untuk mendukung langkah Kejagung termasuk soal dugaan korupsi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty. Seperti yang kita tahu ya kawan inilah, Kejagung ini telah menggeledah rumah dan juga kantor sejumlah pejabat pajak yang diduga menerima suap dari wajib pajak peserta tax amnesty. Selain menggeledah, Kejagung juga sudah memeriksa beberapa saksi. Nantinya, Kejagung ini akan mengumumkan tersangka yang terlibat jika semua alat bukti dinyatakan cukup. Dan penetapan tersangka ini juga didesak oleh beberapa pihak. Ya iyalah, karena kan pastinya uang negara banyak yang mengalir ke kantong pribadi ya. Kalau kita lihat ya kawan inilah, pejabat pajak juga masih ada aja yang korupsi ya. Padahal gaji mereka, fasilitas hidup mereka ini sudah dijamin loh sama negara. Tapi masih aja ya merasa kurang. Memang ya, sifat serakahnya manusia ini susah hilangnya kalau sudah menjadi habit. Kawan inilah, selain mantan Dirjen Pajak Ken Dwi Jugia Setiadi dan juga Dirut PT Djarum Victor Rahmat Hartono yang dicegah berpergian ke luar negeri, Kejagung juga mencekal Bernadette Ningdijah Prananingrum, Heru Budianto Prabowo, dan Karli Laiman. Pertanyaannya, apakah 5 orang yang telah dicekal ini akan menjadi tersangka?
Kalau kita lihat yang udah-udah sih kalau udah dicekal begini endingnya ya bisa jadi tersangka ya. Ya kita tunggu nanti deh bagaimana kelanjutan dari kasus pajak ini ya kawan Inilah. Kita juga jadi inget nih kasus-kasus lawas soal pajak ya. Pasti kawan Inilah juga inget dong sama yang dari Gayus Tambunan, Rafael Alun dan juga Angin Prayitno. Kalau korupsi, suap, gratifikasi, dan nepotisme masih merajalela di negara ini, kapan negara ini bisa maju? Apa iya hukum di negara ini juga bisa dibeli? Jadi banyak tuh orang-orang yang berani melanggar hukum demi kepuasan pribadi atau golongan tertentu. Kalau pandangan kawan Inilah gimana soal ini? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.